Salam jumpa jemaat yang terkasih. Sebelum kita menyatu dalam sapaan rohani pada hari ini, mari kita berdoa. Nyatakanlah Tuhan isi hatimu yang bersumber dari kebenaran firman, sehingga kami sungguh hidup sesuai seturut dengan kebenaran firman-Mu. Dalam Tuhan kami, Yesus Kristus, Sang Kepala atas setiap keluarga yang ada, kami mohonkan doa kami ini. Amin. Jemaat yang terkasih, salah satu kebaikan yang kita bisa rasakan ketika pandemi masih harus kita hadapi adalah ketika setiap anggota keluarga terus boleh berefleksi apa arti perkawinan yang Tuhan boleh anugerahkan atas setiap kita. Melalui suratnya kepada jemaat di Korintus, jelas sekali bagaimana Paulus membahasakan perkawinan itu sebagai karunia. Kalau Allah menganugerahkan karunia dalam perkawinan, jagalah itu, terimalah itu dengan saling mengerti kewajiban satu sama lain. Istri mengerti kewajibannya dan suami juga mengerti kewajibannya. Bisa saling mengerti karena ada satu kata kunci, yaitu kasih. Kasih Kristus yang membuat suami dan istri dalam perbedaan mereka masing-masing, karakter, suku, pekerjaan, dan segala macam, tapi dalam kasih bisa dipersatukan. Karena dalam surat Paulus juga kita diingatkan bahwa perkawinan dalam Kristus mengenal bagaimana dipersatukan sampai dengan kematian yang memisahkan. Kita memahaminya sebagai indissolubilitas, tidak terceraikan. Kita memahami sebagai satu suami, satu istri, monogami. Dan mereka berdua sebagai suami dan istri saling setia, fidelitas. Ketiga hal ini harus benar-benar dihayati supaya boleh berlangsung apa yang Tuhan kehendaki. Dan dalam pandemi ini, setiap pribadi, termasuk suami istri, boleh berefleksi sebagaimana yang Tuhan kehendaki yang terjadi melalui perkawinan, pernikahan yang Tuhan anugerahkan. Bagaimana ketika orang memutuskan tidak menikah atau tidak hidup dalam perkawinan, Paulus pun berujar, itu pun merupakan karunia dari Allah. Bagaimana kita menghayatinya, bagaimana kita boleh menerimanya sebagai karunia dari Allah. Kalau ini semua boleh kita hayati saudara, maka surat Paulus kepada jemaat di Korintus sungguh boleh kita kaitkan apa yang Allah kehendaki dalam setiap hidup yang Allah anugerahkan pun dalam kaitannya dengan perkawinan. Kiranya waktu-waktu yang ada terus boleh kita hayati pun di tengah-tengah pandemi ini. Melalui setiap anggota keluarga, dari perkawinan yang boleh Tuhan anugerahkan, ketika hadirnya anak ataupun anak-anak, apakah kasih itu juga yang dirasakan? Hormat kepada orang tua karena kasih. Orang tua mengasihi anak-anak pun karena kasih Tuhan. Tidak ada ketakutan, yang ada damai yang mempersatukan. Karena itu damai dari Allah. Dalam Tuhan kita Yesus Kristus, kita akan terus melanjutkan hidup perkawinan, keluarga kita, sebagaimana maksud Allah mengurniakannya kepada kita. Amin. Mari kita berdoa. Puji syukur Tuhan atas karunia yang boleh Engkau anugerahkan melalui perkawinan yang boleh Kau jadikan. Melaluinya setiap keluarga boleh terbentuk. Kiranya kasih Kristus yang terus boleh dirasakan, sehingga kami boleh mengalami kesatuan bersama dan di dalam-Mu,
juga bersama dengan anggota keluarga yang ada. Bagi kami Tuhan yang Engkau juga nyatakan belum atau tidak hidup dalam pernikahan atau perkawinan, kami percaya itu pun merupakan karunia dari Allah. Dan kami boleh menerimanya dalam damai sejahtera dari-Mu. Karena semuanya dalam Tuhan itu baik adanya. Terima kasih Tuhan, dalam Tuhan kami Yesus Kristus, sumber kebaikan bagi kami. Kami mohonkan doa kami ini. Amin.